Kenapa bawang merah itu disebut bawang merah? Padahal warnanya ungu. Assalamualaikum, selamat datang di channel Edwin Afandi. Sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe, likes, and comment. Perampokan 1998. Ya, ini merupakan kisah nyata yang aku alami sendiri 22 tahun yang lalu. Tepatnya dulu aku sekitar umur 4 tahun. Dan semua kronologis cerita itu tidak pernah lupa sampai dengan detik ini. Karena aku menyaksikan secara langsung, melihat dengan mata kepalaku, mendengar dengan telingaku, semua yang terjadi mulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau orang bilang trauma, ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi kejadian ini terjadi ketika bulan Ramadan, kurang lebih 1 minggu masuk bulan Ramadan, di bulan Desember tahun 1998. Lokasinya ada di salah satu desa di Lampung Utara. Saat itu kami baru saja pindah, kami sekeluarga baru saja pindah dari perumahan SD, karena dulu papa kerja di SD, terus ada ruangan kecil dan kami tinggal di sana. Kami pindah tahun 96. Jadi kurang lebih baru 2 tahun kami menempati rumah ini. Nah, singkat cerita, aku gambarkan dulu bentuk rumah ini seperti apa, karena cerita berlanjut ke belakang akan berkaitan dengan bentuk rumah yang aku ceritakan ini. Jadi rumah ini ada 3 kamar, 1 kamar depan yang bisa langsung lihat ke jalan, kemudian ada 2 kamar itu yang langsung bisa melihat ke samping, dan ada 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang TV, dan ada kita sebut ruang makan lah, seperti itu. Tidak besar, tidak besar. Semua mungkin hanya petak-petakan saja saat itu. Nah, kami ada 5 orang yang di dalam rumah itu saat itu. Papa, mama, mbakku ada 2, dan aku umur 4 tahun saat itu. Mbakku mungkin ya sekitar umur 12 tahunan ya kalau tidak salah. Nah, di kamar pertama itu mbakku berdua tidur dalam 1 kamar, di kamar depan. Kemudian kamar samping tadi yang aku sebut ada 2, yang 1 itu ada aku, mama, dan papa, karena saat itu masih tidur bertiga, dan 1 kamar lagi itu kamar nenek yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Tapi kebetulan kamar itu diisi dengan hasil panen. Pada saat itu lada. Jadi kalau di Lampung tuh ada lada, ada kopi. Nah, kebetulan baru saja panen dan itu ditempatkan di kamar tersebut, di kamar nenek yang meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian biasanya di rumah itu kalau sudah selesai buka puasa, piring-piringnya itu masih ada di meja makan. Jadi belum dicuci seperti itu ya. Jadi masih ya numpuk di meja makan. Nah, jam 12:05 dini hari itu memang bukan jadwal untuk sahur. Karena saat itu di lingkungan sana sahur bisa dimulai jam 2 atau jam 3. Tiba-tiba kedengaran suara seperti pecahan piring. Ya langsung aja yang namanya kita dengar itu kan kaget, terus papa, mama, aku yang 1 kamar, di kamar samping, itu langsung bangun. Suara piring itu pecahannya, waduh luar biasa ya. Tapi kami sudah berpikiran ini pasti ada maling. Tapi kami nggak berpikiran posisinya
ada di mana. Yang kami pikirkan hanya maling itu naik dari genteng di ruang makan, kemudian jatuh di meja makan yang masih ada piring-piring bertumpuk. Nah, kami berpikirnya masih ke sana sih. Oke, karena dari kamar ke ruang tamu itu ada 2 pintu, karena orang zaman dulu nggak tahu ya, mungkin tradisi di sana juga, di rumah itu pasti banyak pintu, jadi sekat ke sekat itu pasti ada pintu. Nah, kami berpikirnya ya ini ada 2 pintu yang harus dilewati kalau misalnya maling itu dari ruang makan ke area kamar. Jadi masih ada kemungkinan kita untuk kabur lah, seperti itu pemikirannya. Dan saat itu juga, tradisi di sana, tidak setiap rumah sih, tapi untuk kejaga-jaga saja, itu ada pedang lah kita bisa lihat, kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi di kamar papa ada satu bilah pedang panjang, dan itu kita sudah mendengar suara, orang-orang yang mulai-mulai teriak lah segala macam. Jadi udah positif kita berpikiran, "Oke, ini perampok masuk rumah nih." Tapi nggak lama dari sana, kita masih berpikiran, "Oke, dia harus melewati 2 pintu itu." Nggak lama langsung ngetok kamar. "Pak, buka Pak, buka pintunya Pak." Kami langsung langsung diam tuh kami bertiga di dalam kamar. Terus papa sempet nekat, udah ada pedang dalam kamar, udah bilang juga ke mama nitip anak-anak gitu kalau misalnya nanti memang keadaannya tidak seperti yang diinginkan. Jadi siasat papa, buka pintu, satu orang masuk, apa ya bahasa halusnya tuh, ditebas gitu kali ya. Masuk, tebas, masuk, tebas, masuk, tebas. Itu strategi pertama. Disampaikan ke mama seperti itu. Ya alhamdulillah, mungkin Allah juga memang sudah mentakdirkan kita selamat saat itu. Jadi mama bilang, "Pah, pikirin anak-anak. Anak-anak masih kecil, kalau harta ya masih bisa dicari. Kalau nyawa hilang sudah selesai," gitu kan. Ya alhamdulillah sekeras apapun papaku saat itu, luluh dengan satu kalimat dari mama. "Oke, pedang masukin lagi ke bawah kasur. Bismillahirrahmanirrahim, buka pintu." Buka kunci pintu, terus betul, eee, aku digendong sama mama, itu lihat secara langsung ada sekitar 4 orang bertopeng, sudah dengan senjata pedangnya dia, kalau pistol zaman dulu kayaknya belum ada deh. Maksudnya belum belum, eee, apa ya, belum tersebar untuk masyarakat awam seperti itu ya. Jadi pedang dan mungkin pisau juga zaman dulu udah dibawa sama mereka tuh. 2 orang, eee, nyeret papa dari kamar, ditaruh di ruang keluarga, di depan kamar. Nggak tahu seperti apa papa kondisinya, saat itu. Aku dan mama, eee, didampingi, disergap sama sekitar 1 atau 2 orang ya. Jadi orang ini yang, memaksa mama untuk mengeluarkan hartanya. Dalam hal ini dia minta duit. Seluruh baju yang ada di lemari itu dikeluarkan semua. Posisi saat itu baru selesai hujan. Jadi, sepatu mereka itu masuk dengan tanah becek, liat itu, aduh semuanya pokoknya baju itu apa ya, diinjak-injak, cari uang, cari perhiasan segala macam. Dari awal mama udah bilang, "Kalau uang kami nggak ada." Karena memang betul itu bukan bohong, uang kita memang nggak ada. Zaman dulu, eee, orang bergantung dengan ya hasil panen itu kan, sama sekali uang nggak ada. Akhirnya, eee, setelah bongkar semuanya,
perampok itu hanya dapat uang Rp5.000. Itu aja uang tunai yang mereka dapat. Terus perhiasan-perhiasan sama sekali bukan perhiasan emas asli, perhiasan imitasi, itu diambil semua sama perampok itu. Dan sampai akhirnya dia minta apapun yang ada di dalam rumah ini tolong berikan gitu katanya. Ya udah akhirnya mamah ngasih buku rekening BRI saat itu karena cuma ada satu bank yang terkenal ya, Bank Rakyat Indonesia itu. Pinternya perampok ini, mereka nggak mau nerima buku rekening. Karena ketika buku rekening itu dikasih, terus mereka ngambil di bank, otomatis ada verifikasi data yang harus diperlukan. Dan mereka tidak dapat informasi itu. Kalau mereka memaksakan, berarti kan udah ketahuan tuh. Siapa yang datang ke bank itu di tanggal berapa dan sebagainya. Nah, mereka nggak ambil tuh buku rekening itu. Oke, akhirnya mereka udah keluar bawa mamah ke keluar kamar dan pas itu aku dan mamah lihat papa sudah diikat, tangannya ke belakang, didudukkan, kakinya diikat, terus dua orang yang nyeret papa dari kamar tadi sudah menyilangkan dua pedang di leher papa. Jadi kalau misalnya coba-coba bergerak, coba-coba berteriak, ya coba-coba mungkin minta pertolongan kali dengan tetangga sebelah ya. Itu ya udah langsung disembelih lah. Nah, eh singkat cerita perampok itu dapat TV, dapat perhiasan imitasi, dan ini yang bakal jadi cerita lanjutan. Mereka bawa semua kunci-kunci rumah, kunci-kunci sekat pintu yang ada di rumah itu. Semua diambil. Sudah dapat semua, perampok ini minta tolong dibukakan kamar depan yang isinya mbakku berdua yang lagi tidur. Dia bilang sama mama, "Bu, itu depan siapa?" Terus mama bilang, "Jangan diganggu, itu anak saya lagi tidur. Kalau mau harta benda semuanya ada di kamar ini dan ada di ruangan ini. Jangan ganggu anak saya lagi tidur." Alhamdulillah uh, atas pertolongan Allah juga, sama sekali perampok itu tidak menyentuh gagang pintu kamar mbakku. Sama sekali nggak diganggu. Nah, setelah kamar mbak itu nggak disentuh, dia nanya ke kamar samping yang tadi isinya hasil panen. Jadi dia bilang, "Ini kamar siapa?" "Kalau itu kamar ibu saya, jangan diganggu. Dia lagi sakit." Itu kata mama. Padahal nenek sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Karena alasan mama seperti itu supaya menyelamatkan satu-satunya harta uh, yang kita punya saat itu dari hasil panen itu. Alhamdulillah juga dia tidak menyentuh sama sekali kamar itu. Jadi dua kamar yang dia sebutkan untuk dibuka itu sama sekali nggak disentuh. Nah, akhirnya mungkin sudah kehabisan akal kali dia ya, nggak bisa dapat apa-apa lagi. Akhirnya kurang lebih 1 jam lah itu kejadiannya dalam rumah. Aduh, namanya pedang itu udah di mana-mana deh. Setiap orang, setiap perampok itu megang pedang. Jadi dalam rumah itu ada 4 orang, terus yang jaga-jaga di depan rumah ada 2 orang, dan 1 orang standby di mobil di jalan raya. Akhirnya mereka keluar. Setelah itu ya udah kita lepasin semua ikatan papa. Terus kita coba keluar dan ternyata apa yang kita dengar tadi suara piring pecah itu bukan berasal dari ruang meja makan, tapi dari ruang tamu. Jadi pecahan itu ternyata pecahan keramik. Jadi mereka datang itu 7 orang pakai uh, mobil TAF ya, mobil TAF. Terus mereka ternyata sudah menyiapkan balok besar untuk mendobrak pintu ruang tamu.
Jadi, setelah mereka pergi, baru mbakku berdua itu keluar, ya nangis-nangisan lah ya. Ya alhamdulillah kami nggak ada yang terluka, nggak ada apapun yang, eee, lecet badan. Ternyata mbakku berdua itu sudah dengar, hitungan mereka untuk mendobrak pintu ruang tamu. Jadi mereka tuh ngitung 1, 2, 3 untuk dobrak pintu dengan balok gede itu. Kita juga nggak tahu balok gede itu dapatnya dari mana pas saat itu. Tapi mbakku mau keluar itu takut. Saat itu belum ada handphone, sama sekali belum ada handphone. Jadi kita mau komunikasi ke siapapun nggak bisa, mau lapor polisi lewat apa juga nggak bisa. Nah, akhirnya udah kita saling peluk-pelukan pas itu, baru deh, tetangga-tetangga itu pada keluar. Karena tetangga juga nggak berani keluar, karena ada penjaganya di depan rumah tuh 2 orang. Kalau keluar sedikit, ya udah deh, hilang juga tuh mungkin nyawa kan. Nah, mereka pergi, baru, tetangga pada datang, akhirnya, lapor ke kantor polisi, polisi datang, udah deh pokoknya mencekam banget itu malam itu. Udah namanya sahur ya, udah begitu namanya sahur udah nggak enak lagi ya. Nah, eee, seperti yang aku bilang tadi, mereka ada membawa seperangkat kunci-kunci yang, apa ya, yang sekat-sekat rumah tuh mereka bawa semua tuh. Berapa hari kemudian, mamah itu trauma, jadi sama sekali nggak mau ninggalin rumah itu lagi. Terus, papa bilang, "Ya udah tinggal tempat, nenek aja dulu beberapa hari." Mungkin seminggu kalau nggak salah. Setelah itu, mama dibujuk balik lagi ke rumah, papa bilang, "Udah nggak apa-apa insyaallah, aman." Tapi perkiraan papa itu tepat, karena, eee, perkiraan papa itu mereka bakal balik lagi. Semua kunci kan sudah diambil tuh sama mereka. Papa meyakinkan mereka itu nggak tahu kapan pasti datang lagi, karena mereka udah punya kunci tinggal masuk gampang, nggak pakai dobrak-dobrak lagi kan. Mama pulang ke rumah, terus, papa antisipasi semua kunci itu diganti. Dan ternyata perkiraannya tepat. Malam itu ada satu orang datang lagi tuh. Coba bobol kunci dari pintu belakang. Pintu dekat kamar papa, mama, dan kamarku. Suara buka jendela itu udah mulai kedengeran, tek tek. Karena dia nggak bisa langsung buka kunci, pintu kan, karena sudah diganti semua. Akhirnya dia ambil cara bobol, kaca jendela, terus mau coba masuk tangannya lewat dalam, bukanya lewat dalam gitu. Nah, papa mikir ini nih pembalasannya nih kan. Papa udah siap dengan, pedangnya saat itu. Terus tangannya perampok itu, satu orang tuh, udah masuk ke dalam, udah mau megang handle pintu bagian dalam, papa udah siap mau apa tuh ya, mau nebas tangannya. Nah, ketahuan, akhirnya dia, cabut lagi tangannya terus kabur. Selang 9 bulan, ya, selang 9 bulan setelah kejadian, 4 dari 7 perampok itu berhasil ditangkap. Ditangkapnya ada yang di Kecamatan Natar, itu di masuknya Lampung Selatan kalau nggak salah itu. Di Natar, kemudian ada di Sidomoyo, itu di Lampung Selatan juga, dan ada beberapa tempat. Nah, 4 orang ini mulai digali informasinya, usut punya usut. Ternyata otak dari perampokan ini itu 2 orang yang saat itu jadi tukang tukang, sebelah rumah yang sedang bangun rumah. Namanya kalau tidak salah, Marsono dan
Sulaiman, kalau nggak salah 2 otaknya ini. Terus pas ditarik ulur setelah dapat klarifikasi itu dari pelaku, eh pas diingat-ingat wajahnya lagi, mama baru ingat. Setiap sore menjelang buka puasa, 2 orang yang sebagai tukang lagi buat rumah di samping rumah, itu memang sering banget mondar-mandir ngeliatin, ya kayak ngabuburit kali ya sambil jalan gitu. Terus ngeliatin rumah dan sana sini segala macam. Jadi kami pikir, oke, berarti caranya dia ini untuk merampok sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, 2 orang yang otak tukang ini, terus dia eh, narik teman-temannya. Ternyata nggak cuma di Lampung pelaku perampokan yang belum tertangkap itu. Ada di Sulawesi, ada di Pekanbaru. Nah, setelah mereka masuk penjara semua sekitar mungkin 5 tahun lah vonisnya 4 sampai 5 tahun. Kami coba nanya tuh ke yang punya rumah yang sedang dibangun di samping rumah kami itu. Masa nggak sadar sih tukangnya hilang gitu aja? Karena setelah kejadian tukang itu langsung hilang padahal rumahnya belum selesai. Dan yang punya rumah itu nggak nyariin sama sekali gitu loh. Itu yang sempat kita bingungkan juga. Tapi nggak mau suuzon ya sudahlah yang sudah-sudah. Jadi 4 dari 7 pelaku sudah tertangkap, sudah menjalani vonis juga, dan 3 lainnya sampai sekarang nggak tahu, masih buron. Nah, semenjak kejadian itu, eh, hampir seluruh rumah yang ada di kampung itu pakai teralis besi pintu untuk mengantisipasi supaya kejadian-kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kalau mau dipikir, eh, itu tahun 98, aku masih umur 4 tahun. Bocah mana yang umur 4 tahun inget sedetail kejadian itu? Karena aku yakin sih nggak semua orang pernah ngalamin ini ya. Mungkin 1 banding 1.000 orang kali yang pernah ngalamin perampokan seperti ini. Trauma, ya jelas. Makanya sekarang kalau di rumah di Jogja ini ada suara sedikit gitu, langsung tuh kepikiran, aduh, jangan sampai deh kejadian lagi, jangan sampai kejadian lagi. Ya, begitu eh dukanya waktu kecil pernah menyaksikan perampokan. Jadi kalau mungkin teman-teman menyaksikan perampokan hanya lewat TV, aku pernah merasakan perampokan itu langsung depan mata. Yang namanya pedang itu, aduh, udah siap deh tebas sana tebas sini itu udah pernah merasakan semuanya. eh Banyak sih hikmah yang bisa kita ambil tuh. Eh, Lebih hati-hati, ya betul. Oke lah, semoga cerita ini bisa menjadi apa ya pembelajaran buat kita semuanya agar lebih hati-hati lagi ke depan. Eh, Apalagi sekarang teknologi sudah makin canggih, ada telepon, ada CCTV dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya untuk mengcover keamanan kita. Tentu ya, semuanya kita kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Apapun ya memang sudah takdirnya, tapi tidak ada salahnya kita untuk coba ikhtiar untuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Uh, Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita podcast yang pertama ini. Masih banyak cerita-cerita lain yang akan kita ceritakan, mungkin di podcast kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin setelah ini ada podcast yang bercerita tentang apa yang dialami seorang suami awam yang tidak sama sekali mengerti tentang hal-hal gaib. Suami itu dapat istri yang indigo. Semua bisa lihat, semua bisa komunikasi. Gimana ceritanya? Tungguin podcast berikutnya. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.